Saya dari kelompok 3 sistem AC. Bagian 2 diagnosa kerusakan sistem AC. Seperti diketahui, AC mobil terdiri dari banyak komponen, mulai rak dengan filter, karburator, dan lain-lain. Jika salah satu komponen gagal bekerja secara maksimal, bisa jadi AC mobil tidak berfungsi dengan baik. Seperti tindakan yang muncul akan menunjukkan tanda atau tanda kerusakan. Kita bisa mengetahui dengan pasti apa alasan operasinya dengan cara yang benar. Tapi diagnosa sistem AC adalah sebagai berikut. Saya ngomong akeh gitu kayaknya. Tak video ya Pak mulai. Fernanda itu apa ya? Fernanda ya? Oh Devan. Ya, saya akan menjelaskan tentang diagnosa sistem AC. Jadi di pemeriksaan sistem AC itu ada 2 tahap. Yang pertama pemeriksaan secara visual dan pemeriksaan secara menggunakan alat. Untuk pemeriksaan menggunakan visual bisa dilakukan oleh mata telanjang ya, seperti pemeriksaan switch, pemeriksaan blower, pemeriksaan kipas dan pemeriksaan kompresor. Untuk pertama pemeriksaan blower. Jadi saat kita memutar switch blowernya, kita mengecek apakah blower ini nyala atau enggak. Kalau enggak nyala, tadi switch dari blowernya ini putus atau rusak. Kemudian kita juga bisa mengetes secara visual kondisi kompresor. Apakah di sambungan inletnya ada bocoran atau enggak, atau ada suara yang aneh. Itu bisa kita cek tanpa menggunakan alat. Terus kita juga bisa mengecek kipas pendingin. Tapi untuk mengecek kipas pendingin ini membutuhkan waktu beberapa saat. Karena saat freon suhunya mulai naik, nanti kipas yang model elektrik itu akan putar sendiri. Nah kalau sudah beberapa waktu kok panas terus nggak putar, berarti relenya rusak. Itu pemeriksaan secara visual. Selain itu pemeriksaan secara visual, pemeriksaan kebocoran di setiap sambungan, seperti sambungan di kondensor, sambungan di kompresornya, sambungan di katup ekspansi. Nanti ada kayak rebesan dulu, rebesan oli. Nanti berdebu. Setelah pemeriksaan visual selesai, kita lakukan pemeriksaan menggunakan alat. Pemeriksaan menggunakan alat itu menggunakan itu hanya seperti manometer. Yang pertama kita lakukan adalah pengetesan tekanan. Yang pertama dilakukan Tekanan tingginya berapa? Yang warna biru kita sambungkan ke yang tekanan rendah, yang warna merah kita sambungkan ke tekanan tinggi. Ya. Setelah itu kita lihat untuk normalnya itu yang tekanan rendah harus di 1,5 atau 2 bar, 1,5 sampai 2 bar atau 21 sampai 29 PSI. Pada tekanan tinggi harus pada 14,5 sampai 20 bar dan 200 sampai 230 PSI. Kemudian ini ada analisa ya. Analisa atau diagnosa kerusakan yang bisa kita lihat menggunakan manometer. Yang pertama, manometer menunjukkan tekanan yang rendah dari semestinya. Jadi tekanan rendah itu terlalu rendah, tekanan tinggi terlalu tinggi. Itu disebabkan oleh tekanan kompresor tidak mencukupi. Terus volume cairan pendingin dalam sistem kurang, serta terjadi kebocoran. Jadi tekanannya turun. Terus saat mengukur di tekanan tinggi kan, terus kita mengukur di setelahnya filter. Kok itu tekanannya turun, jadi filternya mampet. Terus yang kedua, diagnosa yang kedua, manometer menunjukkan tekanan yang lebih besar. Jadi tekanan rendahnya terlalu tinggi, tekanan tingginya juga terlalu tinggi. Itu biasanya disebabkan oleh
kondensornya yang rusak. Kalau kondensornya rusak, suhu yang tinggi di sini tidak bisa turun. Nah, kalau suhunya naik, tekanannya juga naik. Akhirnya tekanannya itu naik semua. Ini berlebih. Kan di sini kan bentuknya menurunkan tekanan. Dengan tekanan. Nah, kalau tekanannya tidak turun, itunya juga naik. Paham maksudnya? Paham. Pokoknya selain itu tekanan tinggi bisa disebabkan juga dengan katup ekspansi yang selalu membuka. Fungsi katup ekspansi kan menurunkan tekanan. Nah, katup ini cara kerja itu kan buka sedikit dulu. Jadi tekanannya itu bisa dikurangi. Nah, kalau katupnya terlalu buka terus, tekanan tinggi itu lewat terus. Jadi yang di manometernya itu tetap naik, tidak mau turun. Itu masa yang kedua. Terus yang ketiga, manometer tekanan rendah lebih tinggi, manometer tekanan tinggi lebih rendah. Itu penyebabnya karena kebocoran kompresor. Kebocoran kompresor itu biasanya karena kayak katupnya itu sudah aus, ring pistonnya aus, terus katup yang rusak itu tadi menyebabkan saluran inlet ini bocor. Jadi tekanan rendah itu balik lagi, akhirnya naik. Nah, tekanan di sini kan tidak bisa ditekan, tidak bisa naik. Jadi ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Harusnya ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Soalnya kan harusnya ke sini ya, karena katupnya rusak, balik lagi, naik lagi. Iya Pak.